Pernahkah kalian merasakan sudah bekerja seharian penuh tapi tidak bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang kalian inginkan? Pernahkah kalian melihat em, orang yang santai-santai saja tapi dia bisa menikmati keberlimbangan harta yang dia miliki? Padahal di satu sisi ada orang yang bekerja mati-matian seharian hanya untuk bertahan hidup. Ada orang yang sangat kesulitan untuk menghasilkan 4 juta rupiah, sedangkan di sisi lain ada orang yang hanya menghabiskan 4 juta rupiah dalam satu kali makan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita bahas bersama saya Ahmad Khairi di Sodoku. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana terciptanya antara kekayaan dan kemiskinan dan jurang yang begitu menganga di antara keduanya. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas terkait sistem perekonomian yang konon katanya atau digadang-gadang bisa memberikan solusi untuk memberikan jembatan antara kekayaan dan kemiskinan ini. Ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh Republik Indonesia, di mana negara itu menjamin hak-hak ekonomi dari masyarakatnya, mengendalikan sektor-sektor yang memang diurus sama negara, dan memberikan masyarakat kesempatan untuk ada di pasar tanpa intervensi negara. Jadi pertanyaannya yang paling mendasar adalah, apakah kita dilahirkan secara setara atau memang ada hal yang menjadi pembeda antara kita dengan orang lain? Jawabannya adalah kita memang dilahirkan secara setara, tapi kita tidak memiliki kesempatan yang sama. Seiring berjalannya waktu, seiring kita menjadi dewasa, kita akan dinilai dari kekayaan kita dan apa yang kita miliki. 突然だが少し考えてみてほしい。人は平等であるか否か。生まれた時は平等だが、その後に差が生まれるのは学問に励んだか励まなかったか、そこに違いが生じると。平等という言葉は嘘偽りだらけだが、不平等もまた受け入れがたい事実であるということ。 Setelah kita mengetahui bahwasannya kita sejatinya adalah setara, lantas apa sih yang menjadi penyebab awal hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah sistem yang terjadi pada saat itu. Pada saat zaman dahulu, kita tahu, terlebih di Indonesia, hanya segelintir orang yang memiliki kekayaan, seperti tuan tanah ataupun raja. Dan sudah jelas orang-orang yang dekat dengan kedua hal ini, dia akan mendapatkan kekayaan. Maka tidak heran jika ada kata-kata yang muncul, yaitu kekayaannya atau kekayaan yang dia miliki itu tidak akan habis selama 7 turunan. Jadi pada zaman dahulu teman-teman, itu kekayaan memang dinilai dari kepemilikan aset dan tenaga kerja. Sedangkan pada saat ini, di zaman kita, pekerjaan kita dipaksa untuk menjadi pengusaha secara dadakan, tanpa modal yang jelas, tanpa profit yang jelas, dan tentu saja jika ada kerugian kita harus menanggungnya sendiri. Mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Jadi cepat atau lambat, dengan uang mereka dan senjata ini, nasib kita akan sama. Seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta. Jadi perbedaan antara kekayaan dan kemiskinan di Indonesia itu memang sudah sangat kentara. Kita akan sering lihat banyak di artikel bahwasannya hanya ada 10 orang terkaya di Indonesia. Tapi kalau kita melihat kasus kemiskinan di Indonesia, kita dapat tahu bahwasannya di tahun 2025 itu ada 23 juta orang di Indonesia yang masih terjebak di kemiskinan. Hal itu sudah menunjukkan bahwasannya hanya segelumit orang yang memiliki kekayaan dan bisa dinikmati sesuka hati, sedangkan di satu sisi ada puluhan juta orang yang berusaha keras untuk bertahan hidup. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berdasarkan laporan dari Bank Dunia atau World Bank per Juni 2025 mencapai 68,25%. Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024. Maka dari itu teman-teman, tidak heran jika di zaman kita saat ini kita akan sangat kesulitan untuk mendapatkan uang. Akan menjadi suatu perbedaan antara generasi kita, generasi ayah kita, dan juga generasi kakek kita. Di zaman kakek dan ayah kita, orang-orang bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan bahkan bisa membeli rumah dengan harga yang relatif masih murah. Sedangkan di zaman kita
mendapatkan gaji sesuai UMK saja itu sangat kesulitan untuk bertahan hidup, apalagi untuk membeli rumah. Maka dari itu kita akan kesulitan untuk memiliki saving atau kepemilikan aset yang lebih jelas daripada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Melihat kondisi sedemikian rupa, lantas bagaimana kondisinya dengan generasi Z atau Gen Z? Tentu saja kita tetap bisa menjadi orang-orang kaya, buktinya juga sudah ada. Tapi apakah hal itu bisa kita raih dengan mudah? Tentu saja tidak. Kita harus bekerja ekstra karena di masa saat ini kita berada di situasi yang sangat tidak pasti ya teman-teman. Kita harus mengumpulkan kekayaan, dan tentu saja kalau kita memilih jadi budak korporat itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk mencapai garis kesejahteraan. Jadi ya kita harus bekerja keras, mungkin kita harus memang terjun ke industri-industri kreatif ya, sehingga kita bisa mencapai atau mempercepat langkah kita untuk menuju kesejahteraan. Mungkin cukup itu di video kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.